warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alka Sintia dengan NPM 213300516091, mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. A few moments later. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu bagian dari hukum internasional, yaitu hukum humaniter. Hukum humaniter pada awalnya dikenal sebagai hukum perang atau law of war, yang berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Hukum humaniter merupakan sekelompok peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat perang. Selain itu, hukum humaniter internasional juga mengatur tentang pembatasan alat dan metode perang yang bersumber pada dua protokol tambahan pada tahun 1977. Dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter atau hukum perang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ketentuan tentang cara perang yang meliputi alat dan cara berperang yang diatur dalam Hague Conventions. Yang kedua, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kombatan atau penduduk sipil akibat perang yang diatur dalam Geneva Convention. Ketentuan yang mengatur alat dan cara berperang yaitu apa saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan saat berperang. Selanjutnya ada sumber hukum humaniter. Yang pertama ada hukum Jenewa tahun 1949 atau Geneva Convention tahun 1949 dan dua protokol tambahan tahun 1977. Yang kedua ada hukum Den Haag atau Konvensi Den Haag pada tahun 1899 yang terdiri dari Konvensi 1 tentang penyelesaian damai persengketaan internasional, Konvensi 2 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, dan Konvensi 3 tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tentang hukum perang di laut. Selanjutnya, ada asas-asas dalam hukum humaniter. Asas-asas dalam hukum humaniter terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada asas kepentingan militer, yakni pihak yang bersenjata dibenarkan menggunakan kebiasaan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Yang kedua, asas pri kemanusiaan, yakni di mana yang bersengketa harus memperhatikan pri kemanusiaan, di mana mereka dilarang melakukan kekerasan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan atau yang tidak perlu. Yang ketiga, asas kesatriaan, yakni dalam perang kejujuran harus diutamakan, yaitu tidak menggunakan cara-cara yang bersifat khianat atau tipu muslihat. Karakteristik hukum humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional. Misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya yang mengacu kepada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Konstitusi yang meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan doktrin atau pendapat ahli yang diakui keahliannya. 2000 years later. Selanjutnya, ada jenis-jenis konflik yang diatur dalam hukum humaniter. Secara garis besar, ada dua tipe konflik yang diatur dalam hukum humaniter, yaitu yang pertama sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat internasional atau sengketa bersenjata antar negara. Yang kedua, sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat non-internasional atau perang pemberontakan, atau juga sengketa bersenjata yang terjadi dalam suatu negara. A few moments later. Dan yang terakhir, bentuk sanksi pelanggaran hukum humaniter. Bentuk sanksi pelanggaran hukum humaniter yang didapat karena pihak yang berperang, yaitu berupa kompensasi, sanksi militer, dan sanksi non-militer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.